ini kami akan membahas permasalahan yang berada di Kota Bandung mengenai jual beli jabatan bersama Ketua APAP Bapak Yadi Suryadi. Nah, ini gimana Pak Yadi tentang permasalahan jual beli jabatan yang terjadi di Kota Bandung? Dan sebagai contoh ada pejabat yang sekarang dia tersangka. Gimana Pak Yadi? Kalau pendapat saya ini masalah ini nggak akan muncul tiba-tiba ya. Betul. Semua direncanakan mungkin dari awal, ya, sehingga baru terungkap sesuatunya baru terungkap ya akhir-akhir ini. Dalam menyimaki permasalahan ini gimana Pak? Kalau mencermati tentang perihal masalah jual beli ya, jual beli jabatan berarti jual beli. Itu kalau menurut undang-undang sendiri itu memang sudah menyalahi ya. Itu masuk korupsi itu juga Pak? Ya korupsi, masuk korupsi. Bukan masalah korupsi saja, tetapi efek daripada jual beli itu bagaimana pejabat itu. Pertanyaan saya, bagaimana pejabat itu dilantik oleh siapa? Ditandatangani oleh siapa, ya. Kemudian sekarang ya alhamdulillah pihak Kajari sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertanyaan saya kemudian, bila mana itu sudah ada tersangka, kemudian yang dilantik, ya itu harus dibatalkan atau harus bagaimana? Kita menunggu nanti mengacu kepada undang-undang, ya, perwal atau pergub atau nanti berwujudnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Kalau ini mungkin ada tersangka yang lain nggak Pak? Ya kita artinya begini, berbicara tentang ini artinya berbicara tentang masyarakat ya. Masyarakat itu masih bertanya-tanya dan menunggu. Ya saya kira ya saya juga sebagai pengamat ya kan mencermati perjalanan ini samalah masyarakat juga menunggu nih hasilnya seperti apa, bikin penasaran kan artinya. Tapi juga jangan lama-lama, artinya semua harus bergerak dengan cepat sesuai dengan arahan atau ya program daripada Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia dalam menumpas, menghabisi, mengkikis semua apa itu korupsi. Betul. Sebenarnya asumsi Bapak Presiden kita ya Pak ya, memberantas korupsi. Nah ini untuk APH sendiri gimana Pak, khususnya kejaksaan dalam hal ini harus gimana? Kalau aparat penegak hukum, kami semua masyarakat pasti percaya, ya sangat percaya. Karena mereka itu beliau-beliau ya disumpah, bukan masalah sepele. Kalau artinya sumpah itu langsung, kalau kita umat Islam bilang itu hablum minallah ya. Apapun itu yang terjadi, A ya bilang A, B ya bilang B. Kalau ketentuan hukum itu ya seperti itu. Kalau semua mungkin dari saksi ya kan, dari bukti-bukti semua sudah ya udah, tinggal prosesnya mungkin masyarakat menunggu, tinggal secepatnya aja diumumkan. Mungkin pihak Kajari sendiri untuk Kota Bandung sendiri ada beberapa saksi yang dipanggil, kurang lebih 50 saksi. Mungkin dalam ini apakah wali kota akan terseret juga Pak? Kalau masalah saksi sih saya dengar ya, tapi nggak tahu jumlahnya, saya kurang pasti tahu juga. Mungkin Bapak jurnalis ya rekan-rekan juga jurnalis yang lebih paham gitu kan tentang perkembangan situasi ini. Ya sekarang logika aja. Kita berbicara logika dalam pemerintahan itu tentang peraturan apabila ini siapa yang menandatangani, yang melantik para pejabat notabene kadis dan lain sebagainya itu siapa? Betul. Ya kan, artinya secara otomatis itu adalah tanda tangan Pak Wali Kota, pelantikan oleh Pak Wali Kota. Mungkin kalau kedepannya mungkin wali kota jadi target pihak KPH, mungkin baru krisis kepemimpinan Pak, gimana Pak? Ya target apapun itu kita serahkan kepada APH ya. Tapi tentunya
tidak kalah juga peran dari masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Nah, Kota Bandung ini masyarakatnya pintar-pintar bersih. Oke, berarti ada sekian persen yang ikut membantu dalam hal perihal untuk bersih-bersih lah Kota Bandung sesuai program Pak Presiden memberantas korupsi. Berarti masyarakat sendiri sekarang bisa menilai ya Pak ya? Ya, tentunya masyarakat ya, saya apalagi Kota Bandung ya, artinya barometer Jawa Barat ini udah canggih-canggih, udah pinter-pinter lah. Nah ini Pak kan kita kembali lagi kalau masalah yang ada di Kota Bandung ini kembali lagi ke masalah demokrasi Pak. Demokrasi. Berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Berarti bisa gitu Pak ya? Betul, artinya gini. Demos Kratos ya, itu kekuasaan rakyat, artinya kekuasaan di tangan rakyat itu selama ini kita memang menganut bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Artinya kita serahkan semua kepada rakyat dengan kan ada perwakilan tuh ya, kita itu memilih dewan ya kan, memilih pemimpin ini kan lewat dewan-dewan ya, dengan acara yang kemudian langsung. Kita kan udah belajar dari kecil nih, dari SMP aja kita udah belajar demokrasi. Misalnya pemilihan OSIS, ya kan? Kita pilih OSIS itu misalnya ada 2-3 calon, 3 mana yang pantas. Nah, kemudian jangan lepas dari situ aja. Ketika dia dipilih, kita awasi. Ada tim seleksi khusus. Ada tim seleksi kan, itu ada pengurusnya. Nah, kalau masalah demokrasi ini tentunya dalam pemerintahan itu masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk memantau hal-hal yang utamanya negatif. Begitupun positif. Bisa dibilang masyarakat harus terjun langsung ikut mengawal. Kalau mengawal terjun enggak lah, yang penting memonitor aja, memonitoring, mengawasi bagaimana nih pemerintahannya supaya kita sama-sama berjalan baik. Ini Pak, mungkin harapan Bapak untuk kedepannya khususnya untuk Kota Bandung dengan masalah yang terjadi ini gimana Pak, harapan kedepannya? Ya, harapan saya sih masyarakat itu tetap memonitoring ya, memantau terus, mengawasi terus kinerja itu baik mau tingkat misalnya Kota Bandung, wali kota, wakil wali kota, kadis pun atau dewan pun sekalian nggak apa-apa, karena ya itu tadi demokrasi kita. Masuk ke eksekutif gitu Pak. Ya, eksekutif legislatif, eksekutif. Oh ya, siap. Jangan merasa alergi kalau masyarakat kita tuh, masyarakat itu kita kalau orang demokrasi ya, ada kritik itu ini nggak usah takut. Nah kebanyakan sendiri dari DPR sendiri atau legislatif sendiri sekarang pada alergi Pak untuk dikritik. Enggak, berarti bukan demokrasi, berarti dia itu feodal.